Jadi Wak, kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Bagas dari Jawa Tengah. Halo Bagas. Nah, pengalaman ini Wak dialami oleh kedua orang tuanya Bagas ketika Bagas masih dalam kandungan. Dan sebenarnya nih Wak ya, di sini tuh Bagas nggak minta namanya buat disamarin, sebutin aja Kak nama aslinya. Tapi karena aku dan tim merasa lebih baik semua nama yang ada di kisah ini disamarin aja. Jadi aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dalam kisah ini bukan nama aslinya Wak ya. Kami yang memutuskan untuk menyamarkan nama aslinya. Makanya di sini kita sebut aja nama ibunya Bagas Ibu Sari dan nama ayahnya Bagas Bapak Danang, tapi tanpa mengurangi rasa hormat nih Wak. Untuk memudahkan ceritanya kita langsung panggil pakai namanya aja ya. Danang dan Sari. Oke. Nah, lanjut lagi Wak. Jadi ceritanya pada saat itu ketika Sari dan Danang baru saja menikah, mereka berdua sepakat untuk langsung pindah rumah nih. Mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka karena ingin segera memulai hidup baru sebagai sepasang suami istri berdua aja. Tapi sayangnya kala itu Sari sama Danang ini belum punya cukup uang Wak untuk membeli rumah. Alhasil di masa awal pernikahan itu mereka memilih untuk mengontrak terlebih dahulu. Kebetulan pada saat itu Sari ini bekerja sebagai dosen Wak di salah satu kampus di Jawa Tengah. Akhirnya Sari ini banyak lah kan bertanya sama teman-teman sesama dosennya, barangkali mereka semua punya info tentang kontrakan kosong nih yang sudah siap huni gitu kan. Nanti kalau misalnya ada info kabarin aku ya, aku pengen kontrak sama laki aku kayak gitu. Dah tuh suatu hari salah satu temannya si Sari yang bernama Fani tiba-tiba bilang lah ke Sari, apa Sari kamu udah dapat kontrakan belum? Aku ada loh info kontrakan kosong nih, tempatnya nggak jauh dari sini kok, kebetulan yang punya juga sepupuku sendiri. Kalau misalnya kamu minat nanti aku kasih tahu nih tempatnya, kata Fani. Pas sekali aku juga belum dapat kontrakan Mbak, boleh yuk, nanti kita survei ke sana bareng-bareng yuk. Kata siapa ini? Kata siapa kan? Kata Sari. Oh ya udah, nanti aku antar ya, kata si Fani. Dah tuh, singkat cerita, dengan ditemani Fani, Sari pun berangkat ke sana untuk mensurvei kontrakan itu. Nah, waktu nyampe, ditengok kan rumah nih ternyata terdiri dari 2 lantai Wak. Ukurannya nggak terlalu besar, nah tapi tampaknya nyaman kali. Nah, ketika Sari melihatnya, seketika Sari merasa langsung cocok Wak. Sari pun nanya, berapa harga sewa kontrakan ini Mbak? Dan ternyata harganya juga murah kali. Akhirnya tanpa pikir panjang, Sari pun memutuskan untuk menyewa kontrakan itu. Sari nggak konsultasi dulu Wak sama lakinya, tidak. Tepat pada saat itu juga dia langsung membayar DP sebesar 50%. Oke Mbak, saya ambil rumah ini, saya mau nyewa gitu. Dan setelah transaksi itu selesai, barulah dia bilang ke lakinya, Mas Danang, aku udah dapat nih kontrakan dari sepupunya Mbak Fani. Aku tadi udah survei dan udah bayar DP juga. Maaf Mas ya, aku nggak diskusi dulu sama kamu. Tapi kontrakannya bagus kok Mas, insya Allah kita betah di sana ya, kata siapa Sari. Dan di situ suaminya jawab, oh ya udahlah, yang nggak apa-apa, yang penting kamunya cocok sama kontrakannya, lagian udah dibayar kan. Sayang juga kalau misalnya nggak jadi. Ya udah kalau gitu besok kita udah mulai pindahan ke sana aja kali ya, kata Mas Danang. Dah tua kan. Singkat cerita, Sari dan Mas Danang ini pun mulailah pindahan ke kontrakan baru mereka yang lantai 2 ini. Nah, pas mereka lagi sibuk bersih-bersih rumah, Wak, tiba-tiba Danang merasa kalau hawa di rumah tuh gak enak Wak. Danang ini mendadak merinding sebadan-badan gitu. Dia bilang lah ke Sari, Dek, kok hawa rumah ini gak enak ya? Kamu ngerasa juga gak? Kayak ada yang gak beres lah sama rumah ini. Itu kata Mas Danang. Udahlah Mas, itu cuma perasaan Mas aja. Aku ngerasa biasa-biasa aja kok Mas, jangan terlalu percayalah sama yang kayak gitu-gitu. Udah lah yuk kita lanjut beres-beres aja lagi, kata Sari. Dah, mendengar jawaban Sari, Danang pun memilih untuk mengabaikan perasaan yang udah gak enak tadi itu Wak. Dan untungnya sampai dengan proses pindahan rumah itu selesai, semuanya berjalan baik-baik aja nih. Tapi tidak lama kemudian lagi-lagi Mas Danang mengalami sesuatu yang janggal di sana Wak. Jadi ceritanya setelah selesai pindahan rumah, Danang ngerasa tubuhnya udah lengket kali, berkeringat, orang capek lah pula ya kan, baru habis pindah-pindahan. Dan dia pun langsung lah pergi mandi. Nah tapi pas dia udah masuk ke kamar mandi ini, Danang sadar dia lupa bawa handuk. Danang teriaklah dari kamar mandi kan, Dek tolong deh ambilin handuk, aku lupa bawa handuk gitu kan. Dek, oh Dek, Adek, manggil Sari. Pada